Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil mujahidin adh-dhahirin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Wa qala aidan wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah. Faqala an-nabi ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abil muhtaramin wal ummahatil muhtaramah, segala para hadirin, bapak-bapak wal hadirat, ibu-ibu jamaah Masjid Quba, khusus para guru-guru kita yang mulia, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, segenap DKM dan Yayasan Quba. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari temanya cukup menarik tapi berat. Menarik tapi berat karena rada susah tuntas ngomongnya ini gitu. Menariknya pertama, zakat mal membersihkan apa tadi? Mensucikan harta, ya. Zakat mal mensucikan harta. Itu bahasa Indonesia, sebenarnya dari bahasa Arab itu jadi terjemahan. Zakat mal yaitu bahasa Arab. Terjemahannya mensucikan harta. Jadi, zakat mal itu terjemahannya adalah mensucikan harta. Itu satu poin. Poin keduanya adalah membangun ekonomi umat. Ini udah yang sonwandah gitu ya, membangun ekonomi umat. Tapi setidaknya saya mencoba memahami tujuan tema ini adalah kita kaji dari sisi praktisnya, gitu. Praktisnya bukan sekedar teoritisnya begitu. Terutama dari sahibul mal, kita kencengin gitu. Sahibul malnya gini, kita kencengin, kita gaskan, kira-kira begitu. Zakat itu seperti yang kita ketahui maknanya adalah at-taharatu awin nama. Ya, mensucikan ataupun mengembangkan. Mensucikan bisa dua hal, mensucikan harta itu sendiri dari percampuran hak milik orang lain. Allah nyatakan wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum, bahwa dalam harta mereka orang-orang kaya itu ada hak milik orang lain, orang-orang miskin, baik miskin yang sa'il yang meminta wal mahrum ataupun yang tidak meminta. Ini perlu diperhatikan. Jadi dari sisi sahibul mal kita kencengin bahwa harus ada kesadaran apa yang kita miliki itu belum tentu menjadi rizki kita. Jadi ada dua, ada al-milku, ada ar-rizku. Jadi wahai para orang kaya, begitu kira-kira. Dalam hartamu boleh jadi itu milikmu, tetapi belum tentu jadi rizkimu. Nah, rizkimu itu hanya sekian persen. Sisanya itu adalah rizki orang-orang miskin, baik yang meminta maupun tidak meminta. Yang kedua, mensucikan jiwa manusia itu sendiri. Jadi makna zakat itu mensucikan harta dari percampuran hak milik orang lain. Kedua, mensucikan jiwa manusia itu sendiri dari sifat-sifat buruk berkaitan dengan harta. Karena itu harta ini unik bener ini. Harta bahasa Arabnya malun. Apa itu mal? Mal itu asal katanya mala yamilu, artinya condong. Jadi orang kalau udah ngomongin harta, kecenderungannya adalah condong. Maka benar ungkapan orang Indonesia, harta kagak kenal saudara. Benar nggak kira-kira? Iya. Jadi jangankan, mohon maaf ya, ini berkaitan dengan distribusi zakat. Aduh, di tempat saya rawalele juga
rada-rada gimana begitu ya, tarik ulur antara pihak RT dengan masjid ataupun musola. Giliran aja ngomongin duit, pada semangat bener gitu. Maafin ya, bukan di sini, di sono, di tengah laut yang dipagerin itu lautnya. Ya. Iya. Asal giliran ngomongin haji aja, ya Allah susah bener. Jadi ada RT, bukan RT sini sekali lagi nih ya, maafin ya, jangan sampai ntar saya pulang kagak nyampe rumah ini gitu. Ada ada RT yang kalau ngaji nggak pernah kelihatan batang hidungnya, giliran ngomongin duit ada, gitu. Ya. Nah, jadi itu saya lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin makna malun, harta artinya condong. Jadi orang kalau sudah ngomong harta condong, sebelah hadirin, sebelah bapak, ibu, sebelah kanan orang kaya kentut, lembut bener sikap kita, sakit perut pak, begitu. Giliran sebelah kiri orang miskin kentut, kurang ajar orang miskin kentut barangan. Itu kan reaksi daripada sisi-sisi kemanusiaan, bahwa berhadapan dengan harta berubah kita. Apalagi kalau udah ngomongin ngomongin kesyukuran, ya. Ini saya kasih contoh, misalkan sampai nggak usah pakai nama sini dah, gitu ya, pakai profesi, ada muadzin, ada merbot. Nah, ya, ada muadzin, ada merbot. Muadzin emang kagak punya duit nih, contoh. Muadzin kagak punya duit, tiba-tiba dikasih duit sama ketua DKM 1 juta. Kita tanya tuh sama muadzin, kira-kira seneng aja apa seneng banget? Seneng banget, emang kagak punya duit, seperak-perak acan, parada, dikasih 1 juta, Tapi dalam waktu yang nggak lama, di depan biji mata muadzin, merbot dikasih duit 2 juta. Merbot 2 juta. Kita nggak nanya merbot, udah pasti dia seneng. Kita tanyain aja muadzin yang tadi. Tadi kan seneng banget katanya. Ketika merbot dikasih 2 juta, kita tanya dia, gimana seneng elu tadi? Berubah apa berkurang? Dia berubah juga, berkurang juga. Kenapa berubah dan berkurang? Kenapa tuh? Karena dia sibuk mikirin rizki orang lain, itu masalahnya. Bagaimana mau membangun ekonomi umat kalau sifat-sifat ego kita, sifat-sifat iri dengki kita sama rizki sama dunia udah belum beres. Jadi ekonomi umat itu sebenarnya akan terbangun dengan sendirinya. Mohon maaf, belum lama viral Menteri Agama penuh emosional gitu kan, emosional keprihatinan, ya kan, membayangkan dan merasakan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, ya itu berarti saya juga ada pesantren gitu kan, ya, pesantren berapa puluh ribu madrasah, ya madrasah lama-lama jadi madrasah gitu kan, pesantren. Ya Allah, sesungguhnya bangsa pemerintah kita ini bersyukur kepada rakyat mestinya. Bersyukur, kenapa? Karena pendidikan, terutamanya pendidikan agama, ya Allah, itu bermunculan dari swadaya-swadaya masyarakat gitu. Ya. Jadi pantas kalau kemudian baginda Rasul juga menyampaikan qiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia ini dengan 4 perkara. 1, ilmul ulama, dengan ilmunya para ulama. Wa adlul umaro, keadilan pemerintahnya. Enggak tebang pilih gitu kan, enggak pilih kasih. Ya, mohon maaf itu kan bangunan-bangunan sekolah direnovasi luar biasa itu, jor-joran itu ya. Mohon maaf ya kalau ini ada orang kementerian nih, Kementerian Pendidikan gitu kan. Tapi jadi ini gedung, kata Menteri Agama, ini gedung sekolah dasar SMP, seberang jalannya madrasah, reot, ya Allah, la yahya wa la yamut gitu kan, nggak ada biaya, nggak ada mutu gitu kan, la yahya wa la yamutu, nggak ada biaya, nggak ada mutu gitu. Ya Allah, jadi ironis memang. Jadi kalau pengen tegak ini, adil umaro, harga mati, ya, adilnya pemerintah gitu. Undang-undang perampasan aset pejabat, nggak kelar-kelar, tapi aset rakyat, pajak tunggak, tarik gitu. Ya nggak? Kendaraan-kendaraan bodong tarik gitu. Ini jadi kesini-sini sih ngomongnya saya. Emosional. Emosional juga, sekalian mikirin kendaraan saya juga, belum bayar pajak juga. Nah, udah di bawah santai aja, di bawah lapang ya. Jadi yang ketiganya dengan apa? Bi sakhawatil agniya, dengan kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, wa bi du'ail fuqara, dengan doanya fuqara.
Itu kata baginda Rasul sebenarnya seiring dengan surah yang ada di tadi, surah At-Taubah tadi. Ya, fasholli alaihim, doain mereka, ya, doain mereka, doain orang-orang kaya biar dapat hidayah begitu. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kalian untuk mereka orang kaya itu yang menenangkan jiwa mereka. Wallahu samiun alim, dan adalah Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi zakat harta mensucikan apa tadi temanya? Masih lupa aja nih temanya. Ya, mensucikan harta, ya, zakat mal mensucikan harta, ya. Dan membangun ekonomi umat ini harus kita lihat dari sudut sahibul malnya gitu ya. Jadi 4 itu dunia ini bisa tegak, ilmu ulama mesti, maka dikasih ya jangan kasih masukan gitu. Wahai para orang kaya ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang kaya, yang saya termasuk, apa yang seringkali diingetin dalam sholat tarawih itu kan ada yang pakai metode al-hakumut kulhu, al-asri kulhu, dia enggak? Apalagi al-humazah kulhu, al-fil kulhu gitu kan? Itu sebenarnya kalau orang kaya memikir itu kena juga itu. Gitu. Orang kaya, mohon maaf, yang di lapangan rezekinya kemudian enggak mau bayar zakat gitu, dianggapnya itu urusan pribadi, enggak bisa. Makanya bahasanya khud harus diambil. Gitu. Kalau perlu, orang kaya iya, yang kagak mau bayar zakat kita gaung-gaungkan, pencuri begitu. Ya. Jadi bukan hanya ada koruptor dari harta negara, tapi juga ada koruptor harta orang miskin. Iya nggak? Jadi kita gaung-gaung tuh, orang kaya nggak mau bayar harta, nggak mau bayar zakat itu pencuri. Makanya bahasa khud min amwalihim. Gitu. Kemudian tujuannya jelas, shadaqatan tutahhirhum wa tuzakki. Ya, jadi dari kedermawanan orang kaya dan doanya orang miskin. Jadi orang kaya jangan pada sombong, ya kan? Biasa begitu orang kaya. Asal ketemu orang miskin aja, dadanya dulu ada yang maju ketimbang kakinya. Gitu. Orang miskin juga begitu, jangan sewot mulu bawaannya ketemu orang kaya. Asal ketemu orang kaya bawaannya pengen mampus orang kaya, jangan. Ya, orang kaya jadi dermawan, orang miskinnya doain orang kaya. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat ibadah zakat betul-betul menciptakan harmonisasi kehidupan, bahwa beberapa pihak itu saling melengkapi dan saling membutuhkan. Dulu pernah saya sampaikan, wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat yattakhidhu ba'dhum ba'dan sukhriya. Itu sudah ketetapan Allah. Allah angkat satu derajat yang lain ya terhadap yang lainnya. Allah berikan jabatan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya supaya ada saling melengkapi, saling membantu. Orang kaya mengeluarkan hartanya, orang miskin terus menjadi orang miskin yang soleh mendoakan orang-orang kaya, sehingga terjalin kehidupan yang harmonisasi. Lapangin. Nah, berkaitan dengan ibadah puasa, kenapa sih harta zakat mal itu selalu bulan Ramadan? Ya, saya hanya berharap mudah-mudahan orang-orang kaya yang bayar zakat harta di bulan Ramadan itu adalah mempercepat dari masa haulnya, mempercepat sebelum masa haulnya, sebelum jatuh tempo 1 tahun, gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian mengabaikan haul, udah lewat lama dari 1 tahun baru dia bayarkan di bulan Ramadan. Ya kita husnuzon, niatan dia semata-mata untuk mendapatkan kelipatan ganda daripada amalan-amalan tadi, sedekahnya, zakat. Ya, tapi ini memang bagian daripada tugas pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasionalnya, bazdanya yang harus terus membantu, bersifat aktif. Banyak orang-orang kaya yang belum mengerti, belum memahami, akhirnya kemudian banyak yang takhir sampai mengakhirkan. Ya kalau sampai mengakhirkan rada mending, tapi kalau sampai ihmal, sampai meremehkan, mengabaikan, lama-lama jadi kelupaan gitu. Karena sifat orang Indonesia, coba Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Sifat orang Indonesia mana lebih suka? Lebih suka belanja cash apa kredit? Orang Indonesia biasanya lebih suka kredit. Ngeluarin duit melalui zakat juga begitu. Iya enggak? Ngeluarin duit rata-rata juga begitu. Berat kalau cash langsung ya 2,5% dari 1 miliar berapa? Hitung sendiri ini. Ya. Oh. Jadi lebih senang nyicil.
ngeluarin nyicil. Tapi ketika sudah 2,5% dalam jumlah yang besar, rada berat gitu. Tapi rada berat itu semua menjadi ringan ketika ilmu ulama dipakai, bahwa apapun yang ada pada diri kita orang-orang kaya, semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang kayanya dermawan, orang miskinnya soleh dengan doanya, insya Allah ekonomi umat dengan sendirinya. Sebagaimana sudah terlihat, tercermin pada dunia pendidikan agama, melalui madrasah-madrasahnya, pesantren dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita, dan Allah berikan hidayah, ya, petunjuk kepada orang-orang kaya di antara kita, sehingga mau mengeluarkan zakat hartanya demi pembangunan dan pengembangan ekonomi umat kepada yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.